Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kembali lagi kita membahas tentang ludruk, laki-laki ludruk. Untuk pembahasan kali ini, mungkin saya tanya dulu. Sebagian besar orang yang suka, seneng delok ludruk, boleh delok macam-macam. Ada yang bilang, saya suka tari remonya, saya suka pelawaknya, saya suka lakonnya, ceritanya bagus dan lain sebagainya, macam-macam. Satu lagi, saya mungkin banyak yang itu yang dicari saat nonton live ludruk. Lapor ludruk, delok banci nih. Memang sejak saya kenal ludruk, bahkan mungkin sebelumnya, memang ludruk identik dengan banci. Pertanyaannya, apakah memang pemain ludruk itu untuk karakter perempuan harus dimainkan oleh banci? Nah, sedikit saya akan menceritakan awal mulanya ludruk dari sejarah yang tercatat maupun yang banyak diceritakan orang. Awal mulanya ludruk berkembang di desa Ceweng, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, waktu itu ludruk satu orang yang bernama Pak Santik, beliaunya itu ngamennya seperti ludruk, nyanyi, ngidung dan lain sebagainya. Kemudian berkembang waktu, Pak Santik mengajak temannya untuk memerankan karakter perempuan, disebut wedoan waktu itu kalau nggak salah. Nah, ketika zamannya Pak Santik ngamen dengan istilah lerok, kemudian berkembang akhirnya dikenal dengan ludruk. Memang pada awal-awal perkembangannya ludruk memang pemainnya itu semua, bukan didominasi ya, semuanya itu laki-laki. Dan ketika ada tokoh perempuan, baik itu untuk tandaan atau untuk lakon namanya cerita, pasti ada tokoh laki-laki, ada tokoh perempuan, itu juga diperankan oleh seorang laki-laki. Atau dulu lebih sering dikenal sebagai tanda lanang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, tanda lanang itu bedanya. Kalau dulu ludruk pertama kali berkembang, tanda atau pemain perempuannya itu yang memerankan adalah laki-laki, bener-bener laki-laki. Jadi yang main itu laki-laki, kesehariannya laki-laki, tapi ketika di panggung dia pakai kostum dan memainkan karakter perempuan. Nah, maka disebut tanda lanang. Ya, banyak sih seniman ludruk yang dulu awal terjun ke ludruknya jadi tanda, kemudian sekarang alih profesi jadi baik itu pemeran laki-laki maupun pelawak dan lain sebagainya. Itu bedanya kalau dulu dan sekarang. Dulu itu tanda lanang, jadi dia sebagai perempuan itu cuma di panggung. Jadi kalau saya bilang bukan banci, tapi laki-laki. Tapi perkembangan ludruk berikutnya tahun-tahun berikutnya sampai era 80-90-an kalau nggak salah, saya kenal ludruk itu mulai nonton ludruk era 90-an ya, waktu masih kecil itu sudah didominasi banci. Nah, apa bedanya tanda lanang karo banci?
secara umum mungkin orang menggambarkannya sama ya, tapi kalau saya pribadi lebih suka membedakannya. Bedanya apa? Kalau tanda lanang dia cuma berdasarkan karakter saja menjadi perempuan. Tapi kalau banci atau mungkin sekarang lebih lazim disebut transgender gitu ya, transgender itu ya mereka beliau-beliau itu kesehariannya sudah perempuan, mereka merasa dirinya perempuan. Jelaskan bedanya. Ketika laki-laki memerankan perempuan berkarakter perempuan hanya di panggung, dengan kesehariannya sudah perempuan, maksudnya dia berpakaian ala perempuan, memanjangkan rambut seperti lazimnya perempuan, bahkan memakai perhiasan seperti perempuan, berpakaian perempuan bukan hanya di panggung tapi dalam kesehariannya. Itu pada perkembangan waktu berikutnya banyak seperti itu. Kalau kembali lagi ngomong tentang tanda lanang, selama saya kenal ludruk, yang saya ketahui ya selama saya nonton ludruk, mengikuti pertunjukan ludruk sampai saya manggung ludruk, istilah tanda lanang itu yang saya tahu Mak Sipon dan Mak Sueb yang saya tahu. Lainnya mungkin saya nggak berapa paham karena jarang ketemu juga, jarang berinteraksi. Yang sering berinteraksi dua beliau itu. Beliau itu sehariannya laki-laki, menikah dengan perempuan, juga punya keluarga, punya anak. Tapi di panggung berpakaian dan menggunakan karakter perempuan. Ini biasanya ada juga menyebut cross gender kalau yang saya tahu sekarang, atau ada juga yang menyebut travesti. Saya cenderung membedakannya antara cross gender atau memerankan gender sebaliknya di panggung dan saudara-saudara beliau-beliau yang transgender yang memang kepribadiannya perempuan, bukan hanya di panggung saja. Kalau saya membedakannya jelas beginilah, secara kasat mata sama, tapi kalau saya pribadi mengatakannya beda. Dan budaya cross gender, budaya travesti kalau nggak salah ada juga menyebut travesti seperti itu, bukan di ludruk saja, bukan hanya di ludruk. Contoh ada seniman kondang Pak Didik Widowo itu kan, beliau penari tapi cenderung menarinya pakai kostum perempuan. Nah, itu cross gender walaupun kesehariannya laki-laki. Atau ada juga di tari sih, umumnya di tari ya, di wayang wong itu biasanya tokoh Arjuna itu diperankan perempuan, seperti tarian Bambangan Cakil, perang kembang antara Arjuna musuh Cakil, perang kembang itu kebanyakan yang memerankan Arjuna itu laki-laki, tapi yang memerankan perempuan seperti itu. Kalau di ludruk dulu itu lazimnya tanda lanang, laki-laki, benar-benar laki-laki, cuma perempuan di panggung saja. Kebetulan saya ingat tadi akhirnya buat topik ini karena beberapa hari yang lalu saya ketemu sama Dedengkot. Nah, Dedengkot ludruk, senior ludruk, ada Pak Dikopur, ada Pak Dinono Asmoro, ada Muji Gondok, ada Pak Jamil MZ. Beliau bisa dibilang dedengkot-dedengkotnya ludruk. Saya suka kalau kumpul-kumpul beliau itu, kemudian bahas ludruk itu, wah banyak ilmu yang bisa saya gali dari beliau. Itu baru beberapa, belum senior ludruk lainnya. Nah, waktu itu Muji bilang, aku nemu peranan enak, peranan wedok enak tapi lanang. Nah, peranan wedok enak tapi lanang.
nek ngembokmu enak, nek ngasar enak. Kenapa? Karena mungkin sebagian besar penikmat ludruk, bahkan mungkin seniman ludruk sendiri, ketika tokoh atau karakter perempuan itu dimainkan oleh seorang laki-laki, ada keunikan, ada rasa yang berbeda. Memang, jadi ketika dimainkan oleh perempuan asli dengan laki-laki yang berkostum perempuan, entah itu cross gender seperti yang saya sampaikan tadi, atau transgender, atau banci, itu rasanya beda. Kalau saya pribadi, dari segi intonasi saat berdialog itu kerasa banget, atau mungkin kalau waktu ngeremuk ngidung itu kerasa banget bedanya. Atau bisa, atau adegan-adegan tertentu, kalau mungkin adegan laki-laki perempuan tapi kalau dimainkan podo lanangi, kadang apa ya, adegan-adegan yang bisa dibilang agak sensitif itu, misalnya rangkul, meluk dan sebagainya, oke aja podo lanangi seperti itu. Kalau sekarang di Jombang sendiri bisa dibilang hampir tidak ada ya ludruk yang pakai cross gender, laki-laki yang memerankan perempuan, atau baik itu laki-laki yang berpakaian perempuan, laki-laki yang dalam kesehariannya laki-laki berpakaian perempuan di panggung, atau memang kesehariannya sudah perempuan atau dikenal banci lah, atau bahasa sekarang transgender. Itu sudah jarang menemui ya kalau di Jombang. Yang saya tahu sekarang di Mojokerto itu ada ludruknya Abah Edi Karya Budaya, itu masih konsisten pakai tanda lanang atau resete banci tadi, itu masih digunakan oleh beliau. Atau mungkin di Malang, Madiun juga ada seperti itu ya. Bagaimanapun juga itu bagian dari hasanah perludrukan, nggak perlu melihat dari sudut pandang lain-lain, dari sudut pandang hiburan saja. Menurut saja unik fenomena cross gender atau transgender atau banci di pertunjukan ludruk. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ludruk lapor golek banci nih, karena bisa dibilang ludruk itu identik dengan banci, walaupun pada awalnya bukan banci sih. Maksudnya, kalau saya menyebutnya bukan banci ya, karena kalau banci tentu dia nggak berkeluarga, dia nggak menikah dengan perempuan, nggak punya anak seperti itu. Oke, itu sedikit saja saya bahas tentang fenomena di ludruk, di mana seolah-olah banci itu menjadi ikon, sangat ikonik, berhubungan erat dengan yang namanya ludruk. Kadang-kala ada yang berpendapat ludruk tanpa banci itu ibarat sayur tanpa garam, seperti itu. Ya begitulah. Seiring berkembang zaman, banyak seniman ludruk perempuan yang juga mumpuni. Jadi tidak harus diperankan oleh tanda lanang, tapi diperankan oleh perempuan yang sesungguhnya pun bisa mengatur bagaimana adegan itu terasa tapi tidak membahayakan, seperti itu. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya ulas tentang adanya banci di dalam pertunjukan ludruk. Atau ada yang berpendapat ludruk itu gudange banci. Oke. Sekian, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada mungkin beda pendapat,
atau mungkin inilah kita sharing, kita punya pendapat masing-masing. Sekian, sekali lagi mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.